Oke, saya mau ke Pak Jahansyah kalau gitu. Pak Jahansyah, kalau melihat kemudian ada berbagai macam aturan yang berlaku saat ini, di tengah tadi Mas Heri mengatakan saat ini sedang transisi ya dari pandemi menuju ke endemi meskipun belum dinyatakan bahwa kita statusnya sekarang endemi. Bagaimana perspektif dari Pak Jahansyah? Ya, saya mencatat itu tadi ya, bahwa pemerintah mencoba untuk menerapkan kebijakan yang hati-hati ya, tidak serta-merta membuka pintu kedatangan dari berbagai negara maupun berbagai jenis mobilitas lainnya ya. Nah, pelonggaran-pelonggaran seperti itu yang dilakukan secara bertahap itu, saya pikir memang sebaiknya seperti itu karena masyarakat kita juga jangan sampai mendapatkan kesan bahwa keadaan sudah aman-aman saja. Jadi euforia di masyarakat itu perlu untuk kita cegah. Nah, namun ini menurut saya kalau diterapkan di dalam berbagai situasi, misalnya di bandara ya. Nah, di bandara itu pelonggaran sudah bisa dilakukan. Misalnya kan sudah tidak ada lagi kewajiban tes PCR maupun antigen ya. Nah, tapi tetap dengan menunjukkan bukti sudah vaksin 2 kali vaksin dan booster. Nah, namun misalnya kalau ditanyakan untuk misalnya mudik ya. Nah, ini perlu dipikirkan bagaimana kebijakan yang lebih efektif ya, karena mudik ini kan satu budaya yang luas ya, suatu mobilitas penduduk yang terjadi di semua lini ya, darat, laut, udara begitu ya. Nah, sehingga jangan sampai membuat satu sebenarnya teknis ya, implementasi kebijakan yang tidak tepat begitu, sehingga dipersepsi oleh masyarakat mempersulit ya, kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat begitu. Itu Mbak Gita. Oke. Baik, saya ke Pak Diki dulu ya. Kalau gitu Pak Diki, kalau misalnya istilah kan ada pandemi, kemudian sebelumnya ada epidemi, paling bawah kan endemi gitu. Nah, kenapa beberapa narasi yang kita terima dari luar negeri kemudian juga berkembang di Indonesia adalah dari pandemi langsung ke endemi gitu, tidak melalui yang namanya epidemi terlebih dahulu. Mungkin bisa ngasih penjelasan dulu Pak Diki, implikasinya akan jadi seperti apa nanti? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi sedikit tadi karena saya di tagline ada sedikit koreksi untuk Tidwan. Jadi WHO itu menyatakan kedaruratan kesehatan untuk dunia. Nah, nanti diikuti oleh masing-masing negara itu. Kemudian bicara status penyebaran satu penyakit itu memang ada setidaknya 3 level sebelum ke pandemi ya. Ada namanya sporadis, ada yang namanya lebih menengah lagi, endemi itu lebih menengah sebetulnya. Kemudian yang paling buruk adalah epidemi, karena epidemi itu ya lonjakan, seperti gelombang itu ya itu epidemi. Nah itu tapi bedanya dengan pandemi, epidemi itu skalanya kecil, lokal, regional, nasional itu epidemi. Nah tapi pandemi itu mengglobal gitu, itu bedanya. Nah artinya ketika pandemi ini terjadi, sebetulnya setiap negara atau dunia ini sebenarnya sudah secara otomatis akan ada 3 leveling itu, Mas Bayu. Artinya ada negara yang mungkin provinsinya atau negara bagiannya sudah masuk level endemi karena ini angka reproduksinya yang jadi rujukan yang setidaknya tidak lebih dari 1 gitu atau di bawah 1. Kemudian ada yang masih epidemi. Epidemi itu ya ada lonjakan gitu, ada kasus. Tapi untuk diingat juga endemi itu bukan berarti 0 kasus, tapi ada kasus hanya dia dalam derajat yang rendah gitu kan, stabil penambahannya. Nah, yang sebetulnya harus kita tuju sebetulnya ada negara-negara atau wilayah-wilayah, bahkan mungkin di Indonesia juga ada yang sudah memasuki tahap atau taraf sporadis atau terkendali itu. Itu yang harus kita tuju. Jadi bukan jadi kesalahpahaman atau salah kaprah ini bukan hanya di beberapa negara kawasan Asia, tapi di Eropa, sebagian Amerika juga seperti itu, mengarah pada endemi. Padahal ini salah gitu sebetulnya, harus kita tuju terkendali. Oke, saya mau ke Mas Heri kalau gitu. Mas Heri, tadi saya ingin minta tanggapan Mas Heri ya, terutama soal kebijakan pemerintah mengambil suatu keputusan, terutama apakah kemudian akan masuk fase endemi atau tidak. Tadi
Pak Diki mengatakan bahwa WHO lah yang kemudian berwenang sebagai otoritas untuk menetapkan status kedaruratan. Apakah kemudian ini juga menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan untuk menetapkan status endemi, Mas Heri? Iya, betul. Kita bersepakat bahwa WHO lah yang menetapkan ini karena kita masing-masing negara juga tidak bisa secara independen ya mengatakan bahwa kita merdeka terhadap pandemi karena namanya pandemi itu global, jadi risikonya itu masih sangat terbuka, kendati di satu negara situ sudah begitu terkendali, tapi di negara lain masih terjadi lonjakan, maka risiko itu sebenarnya masih terbuka untuk terjadinya penularan kembali gitu kan. Kita sudah mengalami beberapa kali gelombang COVID-19 ini ya, bahkan 3 kali, dan rasanya kita juga tahu bagaimana yang terjadi di negara-negara lain kemudian diikutin kita, termasuk ketika gelombang Omikron itu mencapai puncaknya pada bulan Januari. Jadi ini yang harus kita lihat. Memang saya sepakat dengan Mas Diki bahwa kita tidak bisa mengatakan kita ini sudah endemi loh gitu. Padahal kendati istilah endemi nanti mungkin Mas Diki bisa menjelaskan, di endemi ini juga bukan berarti tingkat penularan itu tidak terjadi dan risiko kematian itu sudah tidak terjadi gitu. Untuk jenis-jenis penyakit lain ketika endemi ini masih merenggut ratusan ribu orang, ratusan jiwa gitu. Ketika bahkan sudah mengalami endemi yang berpuluh-puluh tahun gitu. Nah ini yang benar-benar harus kita perhatikan, dan tentu saja masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang COVID-19 ini, makanya kita juga harus memastikan pencegahan gitu ya, langkah-langkah yang terukur daripada kita mengalami lonjakan kasus yang akhirnya nanti fasilitas kesehatan tidak bisa melindungi kita gitu. Apalagi saat ini kita punya tradisi mudik, dengan kemarin dilarang itu hanya 5 juta ya, orang yang memaksa mudik, sekarang ada 79 juta orang yang ingin mudik. Tentu ini harus dihadapi dengan sangat hati-hati, dan juga benar tadi memastikan bahwa masyarakat itu tidak salah wesel gitu ya, salah menerima pesan sehingga seolah-olah di Indonesia ini COVID-19 itu sudah pergi gitu. Karena sekarang nyatanya juga tingkat reproduksinya rata-rata di berbagai daerah di Indonesia itu masih di kisaran 1. Hanya sedikit sekali di wilayah yang kurang dari 1 ya tingkat reproduksi kasusnya. Memang kemudian keterisian rumah sakit cuma hanya 6% ya, yang cukup rendah kayak gitu, tetapi tentu saja ini tidak menjadi alasan kita untuk abai, sampai memastikan juga bagaimana negara-negara lain perkembangannya, dan kemudian nanti WHO mengumumkan apa yang harus dilakukan negara-negara di seluruh dunia. Baik, masih ada satu segmen lagi ya. Nanti kita lanjut lagi berbincang dengan Mas Heri, Pak Diki, dan juga Bang Jahansa. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.